Nah, ini siang ini kami awali dari satu unit mobil yang sedang diperbaiki terbakar di area parkir di kawasan Cakung, Jakarta Timur dan menyebabkan 2 orang mengalami luka bakar. Mobil apa? Mobil. Wah, bisa meledak ini. Kalau mobil mah. Tidak ada itu apa? Pemadam. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh badan mobil yang sebelumnya sedang diperbaiki di Jalan Aisyairah, Cakung, Jakarta Timur Minggu malam. Mobil yang terbakar di area parkir umum sempat merambat ke satu unit mobil lainnya dan membuat warga panik. Api padam setelah 3 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin mobil. Karena ada pemasangan sedang di sini, memasang AC atau membetulkan AC dan terjadi penyalahan di bagian mesin. Untuk pengarahan unit kita kerahkan 3 unit, jumlah personil sebanyak 9 personil. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun 2 orang sedang memperbaiki mobil mengalami luka bakar dan dalam perawatan medis. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Brando Susanto meninggal dunia dan langsung dievakuasi dari panggung saat acara halal bihalal DPD PDIP Jakarta di Rawamangun, Jakarta Timur. Iya. Mari kita berdoa yang terbaik ya, menundukkan. Suasana kepanikan ini terjadi di panggung acara halal bihalal yang digelar DPD PDIP Jakarta. Ketua Panitia Penyelenggara acara, Brando Susanto, yang sedang berpidato, tiba-tiba terjatuh. Tubuh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan sempat terhuyung ke depan ke arah mikrofon dan jatuh ke lantai. Berdoa yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di acara yang dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini pun seketika tegang karena sejumlah orang berusaha melakukan pertolongan. Iya. Mari kita berdoa yang terbaik ya, menundukkan kepala sejenak, berdoa yang terbaik. Brando pun langsung dievakuasi petugas medis ke rumah sakit terdekat, namun belakangan nyawanya tak terselamatkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya anggota Komisi C DPRD Jakarta selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Halal Bihalal DPD PDI Perjuangan Jakarta di Velodrome Rawamangun Minggu siang. Pram tak kuasa menahan kesedihan saat di tengah sambutannya mendapat berita Brando Susanto telah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat kita, teman kita, ketua panitia kita yang kita saksikan bersama-sama dalam memberikan sambutan, saya baru mendapatkan kabar kalau sahabat kita Brando meninggal dunia. Untuk itu, marilah kita doakan semoga saudara Brando mendapatkan surga atas apa yang telah dilakukan. Saudara Brando, saya atas nama Gubernur dan Bang Dul atas Wakil Gubernur mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan juga apa yang saudara berikan kepada kami semua. Brando, terima kasih. Selamat jalan, Brando. Usai memberikan sambutan dan kabar duka cita, Pramono Anung dan Rano Karno beserta kader DPD PDI Jakarta langsung menuju rumah sakit tempat pertolongan pertama diberikan ke Brando. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Pemirsa, ibunda dari Bim Bim Sleng, Bunda Yvette, meninggal dunia di usia 87 tahun. Almarhumah telah dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Suasana haru mengiringi pemakaman jenazah Yvette VCH Sidarta atau Bunda Yvette. Ibunda dari musisi band Sleng, Bim Bim,
di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan, Minggu siang. Pemakaman dihadiri keluarga hingga rekan-rekan seniman yang mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada ibunda musisi era 90-an ini. Keluarga termasuk para personil band Slank kompak mengenakan pakaian berwarna putih dengan inisial almarhumah. Sebelumnya Bunda Yvette menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu malam di usia 87 tahun. Keluarga dan kerabat terus mendatangi rumah duka di Duren 3, Jakarta Selatan untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus mendoakan kepergian almarhumah. Di antaranya para personel band Slank, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah musisi lainnya. Bunda Yvette adalah ibunda dari pendiri band Slank Bim Bim. Bunda Yvette merupakan sosok berjasa dan krusial dalam karir musik band Slank. Bunda Yvette menjadi saksi perjalanan band Slank. Sebagai manajer, Bunda Yvette merupakan malaikat di tubuh Slank. Ia berhasil menyelamatkan Bim Bim dan kawan-kawan dari ketergantungan narkoba. Pada tahun 2024, Bunda Yvette genap menjadi manajer Slank selama 40 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah artis dan tokoh publik berdatangan ke rumah duka Bunda Yvette di Gang Potlot, Pancoran, Jakarta Selatan. Sejumlah nama yang hadir diantaranya personel grup band Gigi, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, hingga mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Keluarga dan kerabat terus mendatangi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus mendoakan kepergian Bunda Yvette. Sejumlah tokoh publik terlihat hadir, termasuk Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah musisi tanah air. Pentolan beberapa personel band Gigi terlihat mendatangi rumah duka kediaman Bunda Yvette di Gang Potlot, Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Kedatangan mereka untuk mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya ibunda Bim Bim, personel dari band Slank. Tak hanya personel grup band Gigi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga terlihat mendatangi markas band Slank ini. Emang Bunda itu selalu datang duluan. Kalau Gigi sama Slank tour bareng atau main dimanapun di festival gitu, pasti kan Gigi duluan tuh, terus penutup Slank. Itu pasti Bunda tuh di pinggir panggung nonton Gigi, selalu asli itu selalu. Sampai kita sempat nanya, Bun, kenapa sih Bun? Padahal kan dari Gigi ke Slank kan biasanya ada dieda, itu kan berapa lama gitu. Ya dia bilang, ya aku senang lihat Gigi. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, turut berduka cita atas wafatnya ibunda tercinta kita, seorang perempuan yang sangat luar biasa jasanya bagi generasi muda, bukan hanya bagi keluarga dan anak-anak, tapi anak-anak Indonesia. Ibu ini menjadi ibundanya. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyempatkan melayat ke rumah duka. Di mata Ganjar, Bunda Yvette ialah sosok penyayang dan mendukung kreativitas anak muda. Dia sempat ke rumah sakit, Bunda minta ditolong katanya, dan saya juga atur waktunya, tolong saya dikadang. Ternyata malam beliau minta pulang dan kemudian diantar pulang. Saya masih dikasih kabar, tapi saya sudah di kereta. Baru tadi pagi sampai Jogja, saya coba balik lagi karena jam 22 sedikit lah. Saya dikabari bahwa saya ingat betul pada saat beberapa kali selalu memberikan semangat anak muda, selain ke ceritakan seorang ibu yang mencintai anaknya, memberikan semangat kepada Bunda Yvette adalah ibunda dari pendiri band Slank Bim Bim. Bunda Yvette merupakan sosok berjasa dan krusial dalam karir musik band Slank. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang lansia di Bantul, Yogyakarta diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Tanah yang hendak diwariskan kepada anak-anaknya tiba-tiba sudah menjadi milik orang lain yang tak dikenal dan hendak dilelang oleh bank karena gagal bayar pinjaman. Seorang lansia bernama Mbah Tupon yang tinggal di Bantul, Yogyakarta diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Mbah Tupon baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya berubah kepemilikan saat dirinya hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Mirisnya, sertifikat itu menjadi jaminan di sebuah bank. Permasalahan ini berawal pada tahun 2020. Kala itu tanah Mbah Tupon masih seluas 2.100 meter persegi dan akan dijual sebagian kepada seseorang yang dikenalnya berinisial BR dengan cara pembayaran dicicil tanpa jatuh tempo. Namun belakangan sisa tanah yang ia miliki pun berubah nama pada sertifikatnya. Hingga akhirnya Mbah Tupon dan keluarganya didatangi pihak bank terkait gagal bayar pinjaman sebesar 1,5 miliar rupiah atas nama seseorang di alamatnya. Nah, selang berapa bulan kemudian pihak Bank PNM itu datang ngasih kabar kalau tanah ini udah atas nama orang lain, atas nama Indah Fatmawati. Nah, terus dari pihak sana itu bilang sudah pelelangan pertama dan dianggunkan 1,5 M. Sementara itu warga sekitar dan relawan ramai-ramai membuat petisi untuk mengawal kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon ini. Selain itu, kasus ini pun sudah sampai ke kementerian terkait ATR BPN, namun pihak kementerian belum memberikan penjelasan terkait kasus ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan anak dari Mbah Tupon, Heri Setiawan di Bantul, Yogyakarta. Selamat siang, Mas Heri. Siang. Baik, Mas Heri, mungkin bisa dijelaskan kembali, Mas Heri, bagaimana akhirnya tanah Mbah Tupon ini bisa pindah tangan? Oh ya, bermula pada tahun 2020, saat itu bapak saya menjual tanah ke Pak BR seluas 298 meter persegi. Dari total tanah 2.100 meter persegi itu seluas sebagian tanah bapak saya dibuat wakafkan buat jalan dan gudang RT. Oke, lalu Mas? Lalu terus mau dipecah. Ya, setelah untuk jalan dan gudang itu kan proses pemecahan sudah jadi. Nah, selang berapa waktu kemudian Pak BR menawarkan sertifikat bapak saya mau dipecah ke anak-anaknya. Itu. Oke, akhirnya di situ baru diketahui begitu bahwa sertifikat itu sudah pindah tangan. Ya, bukannya pecah malah ganti nama itu. Semuanya berarti, Mas? Ya, yang seluas 1.655. Oke. Kalau lokasi tanahnya sendiri itu di dekat rumahnya Mbah Tupon sendiri atau seperti apa? Lokasi tanahnya, Mas? Lokasi tanah di pas tempat tinggalnya. Di tempat tinggal ini? Iya. Memungkinkan nggak kalau Mas Heri menunjukkan kepada kami kondisi tanahnya seperti apa? Oh iya, menunjukkan tanah. Oke, baik pemirsa, saat ini Mas Heri akan menunjukkan bagaimana kondisi tanah dari Mbah Tupon yang sudah berpindah tangan tanpa diketahui. Silakan Mas Heri. Oh iya, ini tanahnya milik bapak saya. Oke. Ya, sini luas dari situ sampai sana. Dan belakang sana. Sampai belakang rumah yang orange itu, Mas, ya? Iya, belakang rumah. Oke. Berarti totalnya boleh dikonfirmasi lagi, Mas? Total luas tanahnya? Total luas tanah 1.655 meter persegi. Oke.
Oke, berarti ini sekarang sudah berpindah. Tadinya tanah ini memang tanah kosong atau seperti apa, Mas? Atau dipakai untuk tanam sesuatu begitu? Ini buat tempat tinggal. Oke. Oh, ini jadi pekarangan rumah ya, Mas ya? Pekarangan rumah, ya. Oke. Kalau dari Badan Pertanahan Nasional sendiri, apakah sudah ada keterangan, Mas Heri, terkait dengan kasus ini? Sudah. Tadi dari Badan Pertanahan BPN sudah datang ke sini mau membantu menyelesaikan masalah soal ini. Apa yang disampaikan? Membantu itu dalam hal apa? Membantu mau menyelesaikan masalah soal sertifikat ini yang sudah balik nama itu. Oke. Itu artinya kemungkinan dan mau menawarkan lawyer. Oh baik, menawarkan pengacara. Ya, pengacara. Oke. Tapi kalau untuk bukti-bukti kepemilikan semuanya atas nama Batupon sendiri itu masih ada, Mas? Sertifikat dan segala macam? Masih ada. Oke. Kalau untuk sertifikatnya udah milik dari Batupon kan ya, Mas Heri? Sertifikatnya sudah SHM? Sudah SHM. Kalau sekarang udah atas nama Indah Fatma. Sebelumnya apakah sertifikat ini sudah SHM, sudah hak milik Batupon begitu? Iya, sudah SHM milik Batupon. Oke, tapi Mas Heri dan Batupon memiliki surat itu, sertifikat itu? Iya, memiliki. Oke, jadi sertifikat yang asli sebenarnya memang sudah dimiliki begitu ya? Iya. Oke, lalu ada sertifikat baru dengan nama yang berbeda? Iya. Tapi kalau misalnya Mas Heri lihat, Mas Heri pernah lihat nggak sertifikat yang balik nama ini sertifikat yang asli juga atau seperti apa? Kalau dari pihak bank cuma ngasih yang fotokopian, memberitahunya kayak gitu. Oh gitu. Tapi sudah dikonfirmasi ke pihak Badan Pertanahan Nasional apakah terkait dengan keaslian dari, maksud saya dengan format sertifikat ini apakah benar ini SHM atau segala macamnya itu? Dari pihak BPN baru mau proses ini. Oke, kalau sertifikat sendiri ini pernah dititipkan begitu atau ditaruh di mana gitu, Mas, sehingga kemungkinan bisa disalahgunakan? Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan kepada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, selang berapa waktu bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata Bapak BR itu jawab, baru proses, Mbak. Oke. Nah, gitu. Berarti BR ini calo tanah atau siapa, Mas? Itu yang menawarkan pemecahan. Ya, tangan pertama yang memegang sertifikat bapak saya. Oh, jadi BR ini adalah yang memecah tanah warisan ini untuk dibagi-bagikan ke anak-anak yang Batupon ini ya? Ya, yang mau membantu memecahkan itu. Oke, lalu Mas Heri ini mengenal BR kah? Kenal. Terus sudah ditanyakan mengenai kasus ini ke BR, apa jawabannya? Yang pas ini? Iya, yang pas kasus sudah ini. Balik nama ini, kasusnya? Oh iya. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR. Kenapa kok bisa jadi kayak gini, Pak? Oke. BR ini saudarakah atau hanya kenal saja, Mas? Ya, satu desa. Oh, satu desa. Tapi BR ini mengetahui nggak soal pemindahan nama ini, Mas? Kurang tahu saya. Mas Heri pernah ngobrol sama dia soal ini? Pernah. Apa katanya? Dia tidak tahu atas nama itu. IF itu tidak tahu, katanya dia tidak tahu. Tapi terakhir Mas Heri dan Batupon memberikan sertifikat itu ke ke BR ini ya? Iya. Tapi dia mengaku tidak tahu, tiba-tiba sudah menjadi sudah balik nama. Iya, benar. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak terkait atau pihak berwajib, Mas Heri? Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Apa langkah selanjutnya? Apa yang disampaikan oleh Polda DIY dalam kasus ini? Saat ini baru penyidikan. Pada saat penyerahan
ini kan tadi katanya BR itu kan adalah orang di desa ini ya, Mas Heri ya. Iya, Pada saat penyerahan itu, untuk pemetaan itu, apakah disaksikan oleh pihak dari misal kepala desa atau notaris atau siapa? Kalau soal itu nggak ada. Cuma bapak dan istri saya yang menyerahkan sertifikat itu ke bapak BR. Cuma saling percaya kan. Oh, tapi BR itu memang tugasnya atau memang pekerjaannya itu seperti itu atau hanya membantu untuk menyelesaikan aja, Mas? Hanya mau membantu untuk pecah waris. Soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Oke, berarti belum ada jawaban lagi dari pihak BR ini gitu ya? Iya. Oke, lalu selanjutnya apa, Mas? Tadi kan sudah ditawarkan oleh pihak BPN sendiri. Kalau untuk profesi dari BR sendiri tadi apa, Mas Heri? Tapi dulu mantan DPR. Mantan BPN? Iya. Oh, jadi dia mantan BPN sehingga menawarkan menawarkan untuk mengurus tanahnya Batu Pon ini gitu ya? Iya. Oke, dan polisi sudah mengetahui hal ini ya, Mas ya? Sudah tahu. Oke, baik Mas Heri, langkah selanjutnya sudah lapor ke polisi, pihak dari Badan Pertanahan juga sudah ingin membantu. Apa yang akan dilakukan Mas Heri dan keluarga, khususnya Batu Pon dalam rangka mempertahankan hartanya Batu Pon ini? Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya bapak saya. Nah, dan sudah melaporkan ke Polda dan atas bantuan warga juga selalu menyupport dan mendukung kami. Oke, baik. Mas Heri, pas kemarin laporan ke polisi dengan cerita-ceritanya Mas Heri ini sampaikan kepada saya baru saja ini, BR ini sudah diperiksa kah? Kurang tahu ini saya. Baru yang dipanggil baru keluarga saya soalnya. Oke, jadi baru keluarga dari Mas Heri sendiri gitu ini panggil? Iya. Oke. Baik Mas Heri, tentunya kita berharap kasus Mas Heri dan keluarga ini bisa selesai begitu ya, Mas Heri dan juga Batu Pon ini bisa kembali mendapatkan haknya yang sesuai dengan apa yang telah diperjuangkan selama ini. Kita berharap juga pihak kepolisian, pihak Badan Pertanahan juga sama-sama membantu untuk menyelesaikan kasus ini. Terima kasih banyak Mas Heri atas waktunya di AI News Siang. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Pemirsa, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramande bersama rombongan ditembak kelompok kriminal bersenjata Papua. Mereka ditembaki saat mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bituni yang hilang, yang hingga kini maksud kami masih hilang. Rombongan yang membawa Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua harus berlindung saat ditembaki KKB di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Bahas, tolong kami dilindungi dalam nama Yesus. Kontak senjata pun terjadi setelah tim gabungan dari Brimob melakukan tembakan balasan. KKB yang terus terdesak mundur ke dalam hutan. Tolong kurang lebih pas jam 7:10 kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri, 4 kali ditembak dan syukur mendapat perlindungan dari anggota Brimob melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat di sini. Seluruh rombongan berhasil diselamatkan ke Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Perwakilan Komnas HAM berada di lokasi untuk ikut mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang sejak 18 Desember 2024 lalu. Dari Bintuni, Papua Barat, Chandri Suripati, AI News melaporkan. Sebelumnya Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang diduga usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua pada Desember lalu. Hingga kini keberadaannya belum diketahui. Operasi besar-besaran pun digelar oleh tim gabungan TNI Polri.
Presiden yang terhormat Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda untuk memberikan perhatian lebih kepada tim yang melakukan evakuasi atau tim yang melakukan penyisiran. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, terlebih khususnya Bapak Kapolda Papua Barat, untuk memberikan perhatian yang lebih. Saya mohon sekali Bapak, kita hanya ingin kita dapat kabar yang sepasti-pastinya bagaimana keadaan abang kita sekarang. Operasi pencarian personel Polri, Ibtu Tommy Samuel Marbun yang hilang di Papua terus digelar. Dalam operasi AB Moskona 2025, seorang personel Satgas harus dievakuasi setelah tersengat lebah. Meski sempat kritis, namun kondisinya terus membaik. Tadi baru saja kita evakuasi darurat personil Satgasar dari Korbrimop Polri yang tergabung dalam operasi Alfa Bravo Moskona 2025. Untuk Satgasar ini sudah mendahului ya, dari 4 hari yang lalu sudah berada di hutan. Operasi AB Moskona memasuki tahap ketiga. 510 personel gabungan dikerahkan untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Upaya pencarian sebelumnya sempat dilakukan pada 18 sampai 31 Desember 2024 dan tahap kedua pada 27 Januari hingga 2 Februari 2025. Hingga kini, keluarga masih menunggu kejelasan nasib Ibtu Tommy Samuel Marbun yang masih belum diketahui keberadaannya. Mantan Kasat Reskrim Polres Bintuni ini diduga hilang usai kontak tembak dengan KKB Papua pada Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru berinisial DI berusia 37 tahun di salah satu sekolah agama setingkat sekolah dasar di Kabupaten Sukoharjo diduga melakukan tindak pidana pelecehan terhadap puluhan anak laki-laki di bawah umur. Kasus terungkap usai salah satu siswa mengadu telah dilecehkan tersangka ke orang tuanya. Pengakuan demi pengakuan muncul hingga akhirnya ada sekitar 20 siswa yang menjadi korban. Korban merupakan murid tersangka yang masih duduk di kelas 1 sampai 3 SD dan seluruh korban berjenis kelamin laki-laki. Aksi pelaku dilakukan di lingkungan sekolah dan luar lingkungan sekolah. Pelaku kini telah dipecat dari sekolah dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sukoharjo. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Zainuddin. Selamat siang, Pak Zainuddin. Mbak. Oke. Pak Zainuddin, mungkin bisa dijelaskan kembali bagaimana kronologi kasus pencabulan ini hingga akhirnya bisa terungkap, Pak? Baik, awal dari pengaduan orang tua wali murid ke kami. Kemudian kami giat lidik, kemudian kami tingkatkan penyidikan, kemudian dari penyidikan kita menemukan alat bukti sehingga kami tetapkan pelaku D ini sebagai pelaku perbuatan cabul terhadap anak. Baik, pelaku saat ini sudah ditahan, Pak? Untuk pelaku sudah kami tahan, demikian, Pak. Oke, Pak, kalau mungkin dari pemeriksaan dan dari melihat kasusnya, apa sih Pak sebenarnya motif pelaku ini, Pak, melakukan pelecehan kepada 20 murid ini? Baik, dari hasil pemeriksaan untuk pelaku ini melampiaskan hawa nafsunya kepada murid laki-lakinya. Sudah berapa lama pelaku beraksi, Pak? Jadi diduga ini pelaku dari tahun 2020, Mbak, untuk ini perbuatan. 2020 di tempat yang sama atau di lokasi yang berbeda? Di lingkungan sekolahan itu, di Lembaga Pendidikan. Oke, itu artinya jumlah korban yang saat ini sudah melapor dari info terakhir ada 20 ya Pak ya. Ini kemungkinan ada lagi banyak lagi korban kah atau seperti apa Pak? Kalau melihat beraksi dari tahun 2020 ya Pak? Baik, dapat kami sampaikan Mbak di sini bahwa korban yang sudah melapor kami ada 4 korban dan ini tentunya akan menambah sebagai alat bukti kami untuk memperberat si pelaku ini. Sementara 4 Mbak yang baru melapor kami, demikian. Oh, berarti yang baru melapor hanya ada 4 karena sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa ada 20 anak yang mengaku menjadi korban pencabulan begitu. Lalu apakah korban ini hanya
melampiaskan hawa nafsunya atau ada penyakit kejiwaan tertentu? Apakah sudah dilakukan tes kejiwaan terhadap pelaku, Pak? Belum Pak, belum kami lakukan tes kejiwaan untuk pelaku ini ya. Demikian. Baik, kalau untuk modusnya Pak, apa sih Pak modus yang dilakukan pelaku ini untuk mendekati para korban yang kebetulan masih kecil ya anak-anak ini? Baik, modusnya pelaku ini pada saat jam istirahat, si pelaku ini menyuruh korban untuk buang air kecil di kamar mandi. Kemudian saat di dalam kamar mandi, pelaku terus menghadang di depan pintu, kemudian pelaku masuk ke kamar mandi dan perbuatan dilakukan. Dan beberapa juga ada yang di aula pada saat jam istirahat juga pelaku ini berbuat pada para korban. Demikian. Jadi dengan modus jam istirahat pada saat kondisi sepi begitu ya Pak ya. Lalu kalau untuk lokasi tadi sempat disebutkan juga bahwa ada informasi mengenai pelaku ini melakukan perbuatan itu di luar sekolah. Di mana Pak? Kalau di luar sekolah belum kami dapatkan Pak. Sementara hanya di lingkungan sekolah. Demikian. Kalau dari hasil pemeriksaan pihak sekolah maupun korban gitu ya, mungkin Bapak sempat memeriksa korban, bagaimana sosok pelaku itu di mata kerabatnya atau sesama guru dari pihak sekolah ini Pak? Pelaku ini ya wajar sebagaimana seorang guru, tidak ada kecurigaan. Demikian. Ini guru agama atau apa Pak? Belum kami konfirmasi kembali. Oh baik, tapi kalau untuk pelaku sendiri bekerja atau mengajar di sekolah tersebut sudah berapa lama? Jadi sekolah ini Mbak itu berdiri tahun 2019, sedangkan kejadian awal 2020. Iya. Baik, kalau untuk korban sendiri kondisinya sampai saat ini bagaimana Pak? Sudah kami lakukan giat pengecekan psiko ini untuk melihat tes kejiwaannya korban, sementara nggak ada gangguan psikis, nggak ada gangguan psikisnya. Ya. Baik, apakah mungkin kalau dilihat tadi dari rentan waktu yang dilakukan dan jumlah korban yang mengaku begitu ya Pak ya mendapatkan pelecehan ini, apakah kemungkinan akan dibuka posko pengaduan Pak untuk korban-korban dari tersangka ini? Oh iya, Mbak. Dari awal kami sampaikan kepada masyarakat, silakan yang menjadi korban perbuatan dugaan cabul yang oleh TI ini, silakan untuk melapor ke Polres atau bisa via WA ke kami akan menindaklanjuti. Demikian. Kalau untuk statement dari orang tua sendiri, Pak, apakah ada sesuatu yang bisa lebih memberatkan tersangka begitu? Intinya menginginkan si pelaku ini diproses sesuai yang berlaku sesuai dengan perbuatan yang diperbuat. Baik, Pak Zainuddin, terakhir apa ancaman hukuman terhadap pelaku dan apa himbauan dari Pak Zainuddin sendiri agar kasus ini tidak terjadi lagi khususnya di lingkungan sekolah, Pak? Baik, untuk ancaman hukuman kita terapkan pasal 82 ayat 1 dan 2. Ini ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan karena ini yang pelaku ini adalah seorang guru, pada korbannya murid ini diperberat sepertiganya. Jadi untuk ancaman maksimal 20 tahun. Demikian. Untuk kami menghimbau kepada para orang tua wali agar lebih care, peduli pada anak-anaknya. Setiap pulang sekolah mungkin ditanyakan apa yang terjadi di sekolahnya, kemudian menjalin hubungan yang baik dengan anaknya sehingga anak tidak sungkan-sungkan menyampaikan apa yang dialami di sekolah. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Pak AKP Zainuddin, Kasat Reskrim Polres Sukoharjo telah bergabung di Ainus Siang. Salam sehat selalu Pak, sampai jumpa. Pemirsa, eksekusi lahan dealer mobil di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Polisi harus menembakkan water cannon untuk membubarkan massa yang mencoba menghalangi eksekusi.
eksekusi lahan dari Pengadilan Negeri Makassar terhadap dealer mobil dan lahan di Jalan Petarani, Kota Makassar berlangsung ricuh. Massa mencoba untuk menggagalkan eksekusi, diminta mundur oleh pihak keamanan. Karena mendapatkan perlawanan dari pihak pemilik tanah, polisi terpaksa menembakkan water cannon untuk membubarkan massa. Usai massa dipukul mundur, proses eksekusi lahan kembali dilanjutkan. Terkait mengenai masalah pelaksanaan hari ini, yang memang sudah lama mau dilakukan eksekusi, alhamdulillah hari ini berjalan, dan itu dalam hal itu memang ada perlawanan. Oleh karena itu disesuaikan dengan kekuatan personil yang ada. Ada berapa personil yang dikerahkan, Pak? Baik, untuk kami dari Polrestabes, baik dari Polda, jumlah keseluruhan sudah kurang lebih 900. Proses pengosongan lahan ini menggunakan alat berat. Luas lahan yang dieksekusi mencapai 4.000 meter persegi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini sidang kasus dugaan suap Ronald Tanur kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan sejumlah saksi atas terdakwa Zarof Rikar. Hari ini Majelis Hakim akan memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap Ronald Tanur. Para saksi ini akan dihadirkan untuk terdakwa mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar. Sebelumnya, sidang tuntutan ketiga terdakwa hakim sudah digelar pada 22 April 2025. Jaksa menuntut Erentua Damanik dan Mangapul 9 tahun penjara atas dugaan menerima suap dan gratifikasi untuk membebaskan Ronald Tanur. Jaksa juga menjatuhkan denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Sementara untuk Heru Hanindyo dituntut lebih berat, yaitu 12 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Menghadirkan saksi yang 2 orang telah dipanggil dengan saudara tidak hadir. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Amrina Rida di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat siang Amrina, apa agenda sidang hari ini? Iya, Jela dan juga pemirsa, untuk sidang lanjutan terkait dengan perkara kasus suap yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung, yakni Zarof Rikar, salah satunya adalah terkait dengan pengurusan perkara Ronald Tanur. Ini agendanya pada hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi. Dan untuk sidang sendiri, tadi sudah dimulai sekira pada pukul 11 pagi di ruang sidang, yakni Muhammad Hatta Ali. Nah, sebenarnya kalau dari pihak Jaksa Penuntut Umum ini, Zila, mengagendakan ada 9 saksi yang direncanakan untuk memberikan keterangan. Namun tadi dari pihak JPU pada pagi ini baru mengkonfirmasi bahwa hanya ada 3 saksi saja yang sudah terkonfirmasi hadir dan bisa dimintai keterangan. Dan untuk 3 saksi tersebut ini adalah bernama Bertno Mensen Sidabutar yang diketahui merupakan seorang advokat, lalu juga ada Diah Puspita Ningrum dan juga Abdul Muluk. Nazila dan juga pemirsa, pada sidang lanjutan perkara yang melibatkan Zarof Rikar ini sebenarnya tidak hanya Zarof Rikar saja yang akan dibahas begitu perkaranya dan juga disidangkan, namun juga akan ada persidangan dengan terdakwa yakni Lisa Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur, dan juga pada awalnya juga akan direncanakan adanya sidang sekaligus bersama dengan ibunda Ronald Tanur yang juga merupakan terdakwa bernama Meriska Wijaya. Namun memang untuk terdakwa yakni Meriska Wijaya untuk sidangnya ini diskors ataupun juga ditunda hari ini dikarenakan saksi yang dihadirkan oleh JPU untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus Meriska Wijaya ini tidak dapat hadir, sehingga untuk sidang khusus untuk Meriska Wijaya ibunda Ronald Tanur akan diundur ataupun juga baru akan dilanjutkan pada tanggal 5 April 2025. Sehingga sekarang situasinya yang berada di dalam ataupun sidang ini yang berlangsung adalah sidang dengan terdakwa yakni Zarof Rikar, sementara untuk terdakwa Lisa Rahmat ini nanti sidangnya baru akan dimulai pada pukul 1 siang menunggu dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak JPU untuk
perkara Lisa Rahmat ini akan datang diperkirakan pada pukul 1 siang. Nah, kalau kita melihat bagaimana kasus ini bergulir, Zira dan juga pemirsa, memang antara Lisa Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur, lalu juga Zarov Richard yang merupakan mantan pejabat MA, dan juga Meriska Wijaya, ini ketiganya saling berhubungan satu sama lain karena ketiganya ini terlibat dalam upaya suap terhadap ataupun juga dalam kasus Ronald Tanur, di mana ia diduga ataupun ketiganya diduga melakukan pemufakatan jahat untuk memberikan Ronald Tanur ini vonis bebas di tingkat kasasi untuk memperkuat adanya vonis bebas yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana diketahui bahwa dua orang yang berperan besar ini adalah Zarov Richard sebagai maklar kasus, begitu ya, bekerja sama dengan Lisa Rahmat yang merupakan pengacara dari Ronald Tanur. Keduanya ini bersepakat untuk menyuap begitu ya, ataupun memberikan uang senilai 5 miliar rupiah kepada Hakim Agung Mahkamah Agung yakni Susilo, yang mana pada waktu itu uang tersebut diberikan agar Susilo menetapkan vonis bebas di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Dan juga dari persidangan sebelumnya pada tanggal 21 April 2025 ini Hakim Agung Susilo pun juga sempat dihadirkan pada persidangan Zarov Richard dan mengakui bahwa memang sempat bertemu dengan Zarov Richard beberapa waktu sebelum persidangan tingkat kasasi Ronald Tanur ini dilakukan. Dan dalam pertemuan tersebut ini Hakim Agung Susilo menyebutkan bahwa memang diberikan ataupun juga dimintai pertolongan oleh Zarov Richard untuk memvonis bebas Ronald Tanur. Dan kalau misalnya kita melihat bagaimana Zarov Richard ini dari pihak Kejagung menyebut bahwa Zarov Richard merupakan mantan pejabat MA maksud kami yang merupakan maklar kasus, memang tidak hanya kasus Ronald Tanur saja yang pada akhirnya dipermasalahkan begitu, karena dari pihak Zarov Richard sendiri diketahui menerima banyak sekali suap hingga mencapai 915 miliar rupiah dari berbagai macam perkara kasus, yang tentunya hal ini semakin membuka bagaimana ada kasus suap yang ada di Indonesia. Dan atas perbuatannya Zarov Richard sendiri ini disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A ataupun juga pasal 5 ayat 1 dan pasal 12 B jungto pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan atas pasal yang dijerat ini Zarov Richard memang terancam hukuman penjara hingga mencapai 20 tahun penjara. Hingga kini untuk sidang masih berlangsung. Tadi kalau kami melihat yang baru saja diminta keterangan adalah advokat Bert Nomansen Sidabutar, dan nanti kita lihat bersama bagaimana proses berlangsungnya sidang yang melibatkan Zarov Richard ini. Kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Marina Rida langsung melaporkan dari Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya 3 hakim PN Surabaya didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 4,6 miliar rupiah. Menurut jaksa, suap tersebut bersumber dari ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk membebaskan Ronald Tanur. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erin Tuadamanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Anindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura atau total 4,3 miliar rupiah. Tindak pidana tersebut terjadi antara Januari hingga Agustus 2024. Perkara ini pun melibatkan mantan Kepala Balitbank Diklat Mahkamah Agung, Zarov Richard. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Dia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat untuk mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zarov Richard untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald Tanur pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi MA membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis dengan 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang bersama saya Rosalyn Jo. Pemirsa, kita ke informasi terkait semburan api dan lumpur panas berbau belerang di lahan pertanian warga Mandailing, Natal, Sumatera Utara meluas. Dari peninjauan lokasi, petugas memastikan titik semburan meluas dan terdapat sejumlah titik baru namun masih dalam kategori aman.
Bupati Mandailing Natal, Saifullah Nasution bersama pihak perusahaan geotermal PT SMGP meninjau lokasi titik semburan lumpur panas di Desa Roburan, Dolok, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Di lokasi, petugas mendapati salah satu titik semburan lumpur semakin membesar dan terdapat sejumlah titik semburan baru. Meski begitu, semburan lumpur panas ini belum begitu membahayakan karena radius lokasi permukiman dengan titik semburan masih cukup jauh. Hanya saja, sebagian warga kini tak bisa beraktivitas ke kebun karena kebun mereka berdekatan dengan titik semburan lumpur panas. Semburan lumpur panas ini diduga terjadi secara alamiah akibat patahan bumi. Kondisi ini sebenarnya sudah lama ada, bahkan tadi saya sempat berwawancara dengan salah satu pemilik lahan yang berbatasan dengan punya SMGP. Dia bilang di akhir 2017 sudah muncul asap maupun air kecil-kecil. Nah, berdasarkan informasi itu saya diskusi dengan Pak Ali bahwa memang jalurnya adalah jalur patahan, ya. Jalur patahan itu ya kapan saja bisa timbul, bisa muncul lubang-lubang yang mengeluarkan air beserta asap. Ya. Guna meyakinkan keamanan warga, Pemkab Mandailing Natal masih menunggu kajian resmi dari Kementerian SDM yang akan lakukan pengecekan di lokasi dalam waktu dekat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Muhammad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, video CCTV komplotan emak-emak mencuri di sebuah toko kue viral di media sosial. Bahkan pemilik toko menggelar sayembara dengan hadiah bagi yang berhasil menangkap pelaku. Warga di Tasikmalaya, Jawa Barat dihebohkan dengan viralnya video CCTV memperlihatkan komplotan emak-emak mencuri keju di toko bahan kue di Jalan R.E. Jailani. Dalam video, sejumlah perempuan berbagi peran, 2 orang bertugas mencuri, sementara pelaku lainnya mengalihkan perhatian. Video ini viral setelah pemilik toko menggelar sayembara untuk mengungkap para pelaku. Pasalnya, komplotan pencuri beraksi di toko yang berbeda hingga pemilik toko tak segan memberikan imbalan Rp1 juta bagi yang berhasil menangkap. Jadi di 2 toko yang di Sukalaya sama yang itu taksiran kerugiannya berapa? Kemudian apa saja yang diambil? Keju, yang adalah keju ya. Satu barang aja sih keju, kurang lebih 10 juta. Untuk 2 toko ya? Untuk 2 toko ya? Kalau pelakunya itu memang komplotan ya hidupnya ya? Atau gimana? Komplotan, 5-6 orang. Dia udah berapa kali Bu dia ke sini beraksi di sini? Diduga sih 4 kali. 4 kali. Orangnya sama itu? Beda-beda. Sementara itu, setelah mendapatkan informasi dari media sosial, Kepolisian Polsek Mangkubumi Polres Tasikmalaya Kota langsung mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus dan menyarankan pemilik toko agar membuat laporan resmi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah saat membeli makanan atau minuman di Rejang Lebong, Bengkulu. Pemirsa, petugas menemukan kerupuk mengandung boraks. Tak hanya itu, pemirsa, tertera pula nomor izin palsu pada kemasan. Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan mendatangi salah satu rumah warga yang memproduksi kerupuk di Desa Air Merah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. BPOM mendatangi rumah warga ini setelah mengetahui pemilik rumah baru saja menerima paket berupa bahan-bahan kimia. Alhasil paket yang dibeli secara online ini langsung diperiksa dan dibawa ke kantor BPOM. Usai didalami, ternyata kerupuk mengandung boraks yang berbahaya bagi tubuh. Nah, tapi di dalam produk ini yang terdapat kandungan borak yang dicampurkan ke bahan-bahan pangan. Nah, ini yang tidak boleh di produk makanan. Di bungkusnya juga ada label BP POM seperti apa? Jadi BP POM ini awalnya
ini sudah tidak ada. Jadi izin edar ini tidak ada dari Bepom. Dia buat sendiri ya? Ini dia buat sendiri. Palsu ya. BPOM mengimbau pada masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada dalam memilih makanan yang hendak dikonsumsi. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek rumah produksi narkotika di Kecamatan Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat. Polisi menangkap pelaku yang berprofesi seorang koki hotel bintang 5 di Bandung Barat. Inilah detik-detik penangkapan terhadap seorang pelaku pengedar dan produksi tembakau sintetis di salah satu rumah di Jalan Cisangkan Hilir, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah. Saat digerebek, pelaku yang diketahui bernama Sandi Hermawan menunjukkan bahan cairan bibit narkotika serta sejumlah cairan bahan jadi yang dikemas dalam botol spray. Sandi bersama dua orang pelaku lainnya yaitu Dimas Arya Pratama dan Muhammad Rafli ikut diciduk dan berhasil dikembangkan oleh polisi. Kedua pelaku mengaku berprofesi sebagai juru masak di Hotel Bintang 5 di Bandung Barat. Rumah ini diduga dan berhasil diungkap oleh Sat Narkoba Polres Cimahi yang digunakan sebagai home industry. Home industry tempat produksi, pembuatan, penjualan, menyimpan dan menawarkan narkotika golongan 1 jenis cairan sebagai bahan baku tembakau sintetis. Baik, saat ini bisa dilihat bahwa Sat Narkoba berhasil mengamankan 3 orang berinisial SH, MR, dan DAP. Pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2009 tentang kepemilikan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Masih di iNews yang pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menjalani pembekalan dan pelepasan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sejumlah persiapan dilakukan Kementerian Agama dalam menyambut musim haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. 389 petugas penyelenggara Badan Haji atau PPIH Arab Saudi mulai diberangkatkan hari ini. Mereka yang diberangkatkan akan bertugas di daerah kerja Bandara Madinah, tenaga kesehatan, serta kantor urusan haji Jeddah. Tim PPIH yang diberangkatkan terdiri dari 72 petugas Dakar Bandara, 250 petugas Dakar Madinah, 66 tenaga kesehatan, dan 1 petugas pada kantor urusan haji atau KUH. Kemenak juga mempersiapkan kuota petugas tahap kedua yang dikhususkan untuk penguatan di Dakar Mekah, Madinah maupun bandara. Dakar Madinah dan Dakar Bandara, petugas-petugas kita berangkatkan, ada 389 petugas yang akan kita berangkatkan. Kita akan mempersiapkan untuk yang tahap kedua, khususnya yang ada nanti untuk penugasan di Dakar Mekah dan juga nanti penguatan-penguatan yang masih diperlukan, baik itu yang di bandara maupun yang ada di. Pemirsa, ratusan calon jemaah haji asal Kota Bogor mengikuti manasik haji massal yang digelar Kementerian Agama di Stadion Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam pembekalan ini, para jemaah diajarkan tahapan ibadah haji, mulai dari tawaf, kemudian syai, wukuf, hingga lempar jumroh. Ratusan calon jemaah haji mengikuti prosesi manasik akbar yang digelar oleh Kementerian Agama Kota Bogor di Stadion Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Berbagai rangkaian tahapan ibadah haji mulai dari tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumroh, hingga penyediaan air zam-zam disiagakan oleh petugas agar simulasi ini bisa dipahami para jemaah yang hadir.
Manasik terakhir juga dilakukan demi menjaga kesiapan fisik para calon jemaah hingga bisa memahami tata cara ibadah rukun Islam kelima ini. Para calon jemaah pun mengaku terbantu dengan simulasi ini. Kita ikut proses manasik haji ini biar kita lebih siap lagi nanti di Tanah Suci, mempersiapkan bagaimana jalur-jalurnya nanti. Apa sih Pak yang diajarkan dalam proses manasik ini? Urutan hajinya, wajib haji dan rukun hajinya. Nanti kita biar lebih mengerti lagi di sana, tidak bingung lagi kita di sana. Untuk calon jamaah haji Kota Bogor, sejumlah 980 jamaah, alhamdulillah 80% jamaah hadir hari ini untuk mengikuti peragaan manasik massal yang kita laksanakan. Tahun ini Kota Bogor akan memberangkatkan sebanyak 980 calon jemaah haji yang nantinya akan diberangkatkan ke Embarkasi Bekasi mulai 14 Mei mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa iNews Media Group, MNC Financial Services, dan PT Mitra Pedagang Indonesia atau MP Store ini menjalin kerjasama pengembangan digitalisasi layanan keuangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas akses layanan secara digital bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. Kerjasama antara iNews Media Group, MNC Financial Services, dan PT Mitra Pedagang Indonesia atau MP Store ditandai dengan penandatanganan kerjasama CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo, Direktur Utama PT MNC Capital Indonesia Tbk Yudi Hamka, Managing Director and CFO iNews Media Group Ruby Panjaitan, dan CEO MP Store Abdul Muiz Aat di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin kolaborasi strategis guna memperluas akses layanan keuangan dan digitalisasi bagi jutaan pelaku UMKM. Karena saya sangat yakin kalau MNC Group dengan segala ekosistemnya dan MP Store kita bersama-sama, kita bisa create value yang lebih lagi untuk society. We can create more values untuk society. Sebagai televisi berita nomor 1 di Indonesia, kami coba berpartisipasi juga untuk pengembangan yang lebih besar lagi daripada ekosistem MP Store, dan juga nanti bisa kita gabungkan dengan ekosistem iNews Media Group dan MNC Financial Services. Kerjasama ini juga diyakini mampu membuka jalan bagi peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan para pelaku UMKM, khususnya di segmen warung tradisional dan pedagang. Dari sisi layanan jasa keuangan itu banyak yang kita bisa garap. Nah, salah satunya adalah mendigitalisasi sistem pembayaran end-to-end, dan dengan demikian kita bisa memberikan skema layanan tambahan, yaitu pembiayaan kepada mereka dengan nilai tambah yang jauh lebih baik. Potensinya cukup luas, utamanya di productive loan terhadap UMKM. Tentunya harapan UMKM itu prosesnya mudah dan cepat, dan ini skalanya bisa diperluas hingga ke jutaan UMKM yang sudah menjadi mitranya kita. Kerjasama ini tidak hanya dimaknai sebagai ekspansi bisnis, melainkan juga sebagai langkah strategis membangun sektor UMKM yang menjadi penopang ekonomi nasional. Dari Jakarta, Nata Arman, Rega Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang remaja perempuan dari Kabupaten Bekasi berdebat dengan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, soal kegiatan perpisahan sekolah yang berbayar. Deddy menyarankan agar remaja tersebut mengadakan perpisahan secara mandiri tanpa melibatkan sekolah dan merepotkan siswa lain yang keberatan. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, tapi Pak, sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dicicil. Iya, membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Seorang remaja perempuan dari Kabupaten Bekasi melayangkan kritikan terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kritikan tersebut berkaitan dengan penghapusan kegiatan wisuda dan penggusuran rumah di bantaran kali yang baru-baru ini digencarkan Deddy Mulyadi. Remaja perempuan itu menjelaskan alasannya mengkritik kebijakan gubernur terkait penghapusan wisuda di sekolah. Ia mengatakan perlu ada kegiatan perpisahan sebagai kenang-kenangan di masa sekolah. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun.
Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Usai videonya viral, kolom komentar pun dibanjiri beragam komentar warganet. Ada yang mengkritik, ada juga yang memberikan saran kepada orang tua agar menanamkan rasa prihatin kepada anak sejak dini. Logikanya nggak tepat. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua. Karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan. Agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo. Terakhir, Deddy Mulyadi pun menyarankan kepada remaja ini untuk mengadakan perpisahan mandiri tanpa melibatkan sekolah agar tak membebani orang tua soal biaya perpisahan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali mencuri perhatian publik. Ia berencana mengatasi persoalan kenakalan remaja dengan menerapkan pola militer seperti yang diterapkan oleh Tiongkok. Melihat keberhasilan penerapan pola militer untuk mengatasi persoalan kenakalan remaja oleh Tiongkok, Pemprov Jawa Barat akan menerapkan hal serupa khususnya di Kota Depok. Hal ini menjadi wacana serius terkait penanganan kenakalan remaja yang terus berkembang di Kota Depok. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa masih banyak ditemukan kasus anak yang terjerumus dalam kenakalan berat, seperti konsumsi obat-obatan terlarang, minuman beralkohol, bahkan narkoba. Pola militer bukan berarti wajib militer, melainkan pembinaan dengan disiplin dan struktur yang kuat sehingga anak-anak bisa kembali memiliki harapan, disiplin, dan semangat hidup. Nah, itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer. Nah, kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu, sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik, dan ini adalah masa depan. Dan kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua, itu tepuk tangannya kenceng banget. Artinya memang sudah menjadi keresahan. Enggak, bukan anak-anak di wajah militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita. Gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Nantinya pola militer ini tidak akan dilakukan secara paksa. Jika orang tua tidak memberikan izin, maka sang anak tidak akan mengikuti program tersebut. Namun bagi orang tua yang sudah tidak sanggup lagi mengarahkan anak-anaknya, pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mengambil alih dan menerapkan pendekatan tersebut sebagai bagian dari solusi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan berusia 22 tahun di Aceh ini mengalami penyakit langka yang tidak kunjung sembuh. Berasal dari keluarga miskin membuat perempuan bernama Siti Maisura itu hanya bisa terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan. Siti Maisura, 22 tahun, anak yatim dari keluarga miskin di Kabupaten Aceh Besar ini hanya bisa terbaring lemas serta menahan rasa sakit akibat penyakit langka yang dideritanya sejak 9 bulan lalu. Siti, mahasiswi semester 8 UIN Araniri, Banda Aceh ini tinggal bersama ibunya dengan segala keterbatasan. Bahkan ibu dari Kartini juga telah menahun mengalami penyakit kaki gajah yang tidak kunjung pulih hingga sekarang. Saat awal jatuh sakit, Siti sempat dibawa beberapa kali ke Rumah Sakit Satelit Aceh Besar dan Rumah Sakit Uza Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan medis.
Menurut sang ibu, Siti sempat didiagnosis menderita sakit pada paru-parunya. Namun kini ibunya tidak ada lagi biaya untuk kebutuhan berobat ke rumah sakit dan hanya mengandalkan pengobatan tradisional di kampung. Karena sejak suaminya meninggal pada tahun 2021 lalu, untuk biaya kebutuhan sehari-hari saja, Kartini dan anaknya hanya mengandalkan pemberian bantuan dari warga dan sanak saudara saat musim panen padi tiba. Paru-paru hari itu waktu di satelit ada di cairannya di situ ada setengah buah besar. Kartini berharap ada pihak yang bersedia memberikan bantuan untuk pengobatan anak sematawayangnya agar dapat sehat kembali seperti semula. Dari Aceh Besar, Syukri, A-News melaporkan. Pemirsa, diduga karena korsleting mesin, sebuah mobil terbakar di Jalan Bandar, Batang, Jawa Tengah. Warga dan petugas langsung berjibaku memadamkan api. Sebuah mobil terbakar di Jalan Raya Bandar Blado, tepatnya di area Beringin, Desa Tumprep, Batang, Jawa Tengah. Pengendara dan warga pun panik melihat api dengan cepat berkobar. Warga dan petugas yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Peristiwa bermula saat pengemudi melaju di kawasan ini, lalu tiba-tiba mobil mogok. Tak lama keluar asap dari depan mobil. Air radiator menetes dan memicu api dari bawah kendaraan hingga membesar. Minta tolong orang kan, tiba-tiba dari kapnya itu berasap. Ada suara ledakan atau enggak? Tidak ada. Sendiri? Asap atau api? Pertama asap doang. Asap. Terus akhirnya apa? Ada suara ledakan buat itu? Suara ledakan itu setelah ini mas, apinya udah agak besar itu. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kebakaran membuat lalu lintas di jalur alternatif menuju Yogyakarta ini macet. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, viral aksi kejar-kejaran mobil patroli dengan mobil minibus yang ditumpangi 4 pelaku curanmor di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Komplotan pencuri ini menabrak sejumlah kendaraan dengan kerusakan beragam saat proses evakuasi 2 pencuri. Ini sempat membawa kabur mobil patroli sebelum akhirnya dihakimi massa yang geram. Harusnya kabur kemana? Ya. Viral video mobil minibus dan mobil patroli kejar-kejaran di ruas tol Jakarta Cikampek hingga ke jalur Pantura, Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya mobil minibus berwarna putih berpenumpang 4 orang melaju zigzag kencang dan ugal-ugalan di jalan hingga merusakkan pengendara lain. Polisi PJR yang tengah patroli curiga minibus itu berisi kawanan pencuri setelah dilakukan pengejaran dan peringatan namun tak diindahkan para pelaku. Minibus melaju tak terkendali dan menabrak sejumlah kendaraan lain dan terhenti usai menabrak truk kontainer di Jalan Raya Pantura, Jatisari, Balunggandu, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku yang berada dalam mobil, 2 diantaranya terluka parah. Saat proses evakuasi, alih-alih menyerah, 2 pelaku lain justru berupaya kabur menggunakan mobil patroli, namun gagal dan dihakimi massa hingga kritis. Yang membahayakan bagi kendaraan lain. Pada saat dilakukan pengejaran oleh petugas PJR untuk diberhentikan, namun kendaraan tersebut tidak mengindahkan, lanjut menancap gas berkecepatan tinggi keluar ke daerah Dawan. Korban yang mengalami luka ringan itu mencoba merampas atau melarikan diri kendaraan mobil petugas patroli Polsek Jatisari dengan melawan arus. Salah seorang pelaku mengaku mendapat upah 3 juta rupiah dalam melancarkan aksinya. Keempat pelaku kini dalam penanganan medis di Rumah Sakit Sentral Medika Jatisari. Kasus pencurian mobil diselidiki Polres Karawang serta mengungkap jaringan komplotan pencuri lainnya karena terdapat banyak plat mobil, kendaraan, dan kunci di dalam mobil curian. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah rumah pelaku sindikat pemalsuan STNK di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Polisi menangkap 7 pelaku sindikat pemalsu STNK. Satu dari 7 pelaku sindikat pemalsuan surat tanda nomor kendaraan ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan setelah petugas menggerebek sebuah rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Petugas juga melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal pelaku, menemukan sejumlah STNK palsu serta sebuah komputer untuk pemalsuan surat kendaraan. Petugas meringkus 6 pelaku lainnya di 2 lokasi berbeda di Kota Maros dan Kota Jeneponto. Para pelaku dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas menyita barang bukti 7 unit mobil, 12 unit sepeda motor, 1 unit truk yang menggunakan STNK palsu, sedangkan alat produksi cetakan dan hasil STNK palsu juga disita. Pelaku menawarkan jasa pembuatan STNK kepada warga yang memiliki kendaraan tanpa STNK dengan tarif mulai 1,8 juta hingga 2,5 juta rupiah. Bahwa kendaraan yang ada ini ada 2. Ada yang dari hasil penggelapan leasing dan ada sepertinya mobil curian. Ini tim kita masih bergerak. Jadi berdasarkan pengakuan dari tersangka yang kita amankan, itu ada sekitar ratusan yang diproduksi untuk STNK aspal, asli tapi palsu. Para pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 dan ayat 2, junto pasal 55 ayat 1, pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Karawang melakukan aksi damai di Jalan Ahmad Yani, Kota Karawang. Mereka turun ke jalan untuk mendoakan rakyat Palestina yang menjadi korban kekejaman agresi Israel. Sementara di Palembang, pemirsa, aksi solidaritas dilakukan dengan long march sepanjang 1,17 km menyeberangi jembatan Ampera dari Ilir ke Ulu. Ribuan masyarakat Karawang turun ke jalan melakukan aksi mendoakan rakyat Palestina bersamaan dengan Car Free Day di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Karawang. Mereka datang sejak pukul 6 pagi dengan atribut Palestina seperti syal dan bendera Palestina. Semua elemen dari lintas agama di Karawang hadir dalam doa bersama untuk kebaikan keselamatan rakyat Palestina. Pemerintah daerah Karawang bersama Forkopimda dan turut serta dalam peran aksi bela Palestina ini mengundang semua tokoh lintas agama karena persoalan Palestina Israel bukan masalah agama, bahkan respon lintas agama sangat tinggi hingga mereka menyanggupi untuk hadir mendukung rakyat Karawang membela Palestina. Dalam aksi mendoakan Palestina, warga juga menggalang donasi untuk rakyat Palestina melalui Basnas yang sengaja disebar di lokasi di Jalan Ahmad Yani yang nantinya akan disalurkan ke Palestina. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Jangan lupakan Gaza. Beginilah antusias warga Palembang, Sumatera Selatan yang melakukan aksi turun ke jalan membela Palestina. Aksi long march turun ke jalan menyeberangi jembatan Ampera sepanjang 1,17 km. Mulai dari Masjid Agung Palembang menuju kantor DPRD Kota Palembang, Jakabaring. Dengan membawa sejumlah spanduk dan poster, ribuan masyarakat Muslim Kota Palembang ini secara berbaris melintas jembatan kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan tersebut. Peserta aksi berharap masyarakat dunia tahu bahwa pergerakan terhadap dukungan Palestina untuk merdeka datang dari seluruh pelosok negeri di Indonesia. Isu Palestina ini bukan hanya milik orang-orang tertentu, tapi ini adalah isu kemanusiaan, milik semua masyarakat Indonesia, bil khusus Sumatera Selatan dan Kota Palembang umumnya. Dan yang berikutnya adalah kita ingin menunjukkan bahwa sebelum Palestina merdeka, kita akan terus menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina. Dan hari ini di luar ekspektasi ada